Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Andreas adalah salah seorang murid Yesus yang pertama. Sebagai seorang murid dari Yohanes Pembaptis yang dekat dengan gurunya, Andreas sungguh serius dalam memandang hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Pengabdiannya yang sedemikian menunjukkan bahwa untuk waktu yang lama, dia barangkali telah memiliki hasrat mendalam untuk mengenal Allah secara pribadi. Kita dapat membayangkan betapa penuh sukacita yang dialami Andreas ketika dia berjumpa dengan Yesus untuk pertama kalinya. Ketika Yesus menyaksikan Andreas bersama saudaranya Simon Petrus menebarkan jala di Danau Galilea, ia mengundang mereka menjadi penjala manusia. Artinya, menarik orang-orang ke dalam kerajaan Allah dengan menggunakan jala Injil. Andreas langsung saja menunjukkan ketaatannya. Dengan senang hati, dia menukar keuntungan material dengan ganjaran spiritual. Kisah panggilan Andreas memang agak berbeda dengan penuturan yang terdapat dalam Injil Yohanes. Namun perbedaan tersebut tidaklah bersifat hakiki. Injil Yohanes mengungkapkan bahwa Andreas adalah satu dari dua orang murid Yohanes Pembaptis yang mengikuti Yesus, menjadi dua orang murid pertama yang menanggapi panggilan Yesus. Kedua murid itu berdiam bersama-sama dengan Yesus pada hari pertama perjumpaan mereka. Keyakinan Andreas kepada diri Yesus bertumbuh dengan cepat. Hal ini dapat kita rasakan ketika dia bertemu dengan Simon saudaranya. "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa saudaranya itu kepada Yesus. Lihat Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Jadi, kelihatannya Andreaslah yang memperkenalkan Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, entah berapa banyak lagi kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pada waktu Yesus memanggil para muridnya, ia memilih orang-orang biasa seperti Andreas, orang-orang yang tidak memiliki kekayaan berlebih, tidak memiliki status atau latar belakang pendidikan, apalagi status sosial. Yesus tidak memilih karya-karya mereka atau berbagai karunia atau talenta yang mereka miliki. Yesus memilih hati mereka. Yesus tidak memilih para muridnya siapa dan apa mereka dulunya, melainkan akan menjadi apa mereka di bawah pengarahan dan kuasanya. Hal yang sama berlaku juga untuk kita.
Yesus terus memanggil setiap dan masing-masing kita untuk masuk ke dalam suatu relasi yang intim dengan dirinya, dan Ia mengundang kita untuk ke dalam jalan kekudusannya. Yesus ingin mentransformasikan diri kita melalui kuasa Roh Kudus agar kita dapat meniru Andreas dan orang-orang sepanjang segala masa yang dengan penuh dedikasi mengikuti jejaknya. Mereka yang memberikan segalanya demi cinta kasih mereka kepada Kristus. Banyak dari orang kudus ini hidup tersembunyi dan sehari-harinya membuat mujizat-mujizat lewat cinta kasih mereka yang penuh pengorbanan. Yesus mengundang kita untuk menjadi seperti mereka selagi kita mengikutinya semakin dekat dan dekat lagi. Saudara-saudari yang terkasih, apakah ada biaya dalam upaya kita mengikuti jejak Tuhan Yesus? Kalau ada, berapa besar biayanya? Santo Gregorius Agung pernah berkata, kerajaan surga tidak mempunyai tanda harga. Nilai atau harganya adalah sebanyak apa yang Anda miliki. Bagi Sakeus, harganya adalah separuh dari harta miliknya, karena separuhnya lagi yang telah diperolehnya lewat praktek haram yang tidak adil akan diganti olehnya 4 kali lipat. Bagi Simon dan Andreas, harganya adalah jala-jala dan perahu yang mereka tinggalkan. Bagi si janda miskin, 2 keping uang tembaga, bagi orang lain mungkin segelas air putih. Bagaimana dengan kita masing-masing? Mungkin posisi top manajemen dalam sebuah perusahaan, mungkin ejekan, cercaan, dan caci maki dari orang-orang yang mengenal Anda, dan lain sebagainya. Ini adalah cost of discipleship, biaya pemuritan atau kemuritan yang senantiasa melekat pada siapa saja yang memutuskan untuk mengikuti jejak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Andreas, sama seperti saudaranya Simon Petrus, adalah seorang nelayan. Ia menjadi murid Santo Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah," Andreas mengerti bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes. Pada saat itu juga ia meninggalkan Yohanes untuk mengikuti Tuhan Ilahi. Yesus tahu bahwa Andreas mengikutinya dari belakang. Yesus berbalik dan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Andreas menjawab bahwa ia ingin tahu di manakah Yesus tinggal. Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Belum lama Andreas tinggal bersama Yesus ketika ia menyadari bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias. Sejak saat itu ia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Ia menjadi murid Yesus yang pertama. Selanjutnya, Andreas membawa saudaranya Simon Petrus kepada Yesus. Yesus menerima Simon juga sebagai muridnya. Pada awalnya kedua bersaudara itu tetap menjalankan pekerjaan mereka sehari-hari sebagai nelayan dan mengurus keluarga mereka. Kemudian Yesus meminta mereka untuk tinggal bersamanya sepanjang waktu. Ia berjanji akan menjadikan mereka penjala manusia. Pada waktu itulah mereka meninggalkan jala mereka. Menurut tradisi, dikatakan bahwa sesudah Yesus naik ke surga, Santo Andreas mewartakan Injil ke Yunani. Ia dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Tubuhnya diikatkan pada salib, bukan dipakukan. Andreas bertahan 2 hari lamanya dalam penderitaan itu. Masih juga Andreas mempunyai cukup kekuatan untuk berkhotbah kepada orang banyak yang berkerumun di sekeliling rasul yang mereka kasihi. 2 negara memilih Santo Andreas sebagai pelindung mereka, yaitu Rusia dan Skotlandia. Marilah berdoa. Allah Bapa,
Raja Maha Mulia, kami bersujud menyembah Engkau. Rasul Andreas telah Kau beri tugas mewartakan Injil dan membimbing umat-Mu. Semoga ia tetap mendoakan kami di hadapan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.